Selamat datang teman-teman di materi akulturasi dan interaksi antar budaya di mata kuliah Psikologi Budaya. Hari ini kita akan bicara beberapa topik bahasan tentang akulturasi. Yang pertama ada konsep akulturasi. Kemudian yang kedua ada dampak interaksi antar manusia dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang pengaruh budaya pada cara individu berinteraksi antar satu sama lain. Ini kita mulai dulu dari konsep akulturasi, di mana konsep akulturasi merupakan sebenarnya adalah perubahan budaya yang diinisiasi dari penggabungan, jadi conjugation itu adalah penggabungan dari dua atau lebih sistem budaya yang otonom. Jadi intinya secara sederhana, menurut Berry tahun 2012 perubahan budaya akulturasi itu adalah pengintegrasian atau ketemunya dua budaya atau lebih di suatu situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan atau menghasilkan suatu perubahan budaya tertentu. Nah, kalau menurut Hein tahun 2020, akulturasi sendiri itu dimaknai sebagai sebuah proses di mana seseorang itu pindah ke suatu lingkungan yang baru dan dengan budaya yang berbeda, serta tidak familiar, yang mana dari situasi yang tidak familiar ini mereka harus beradaptasi dengan budaya yang ada di lingkungan tersebut, di mana budaya tersebut berbeda dari budaya asli mereka gitu. Jadi itu juga bisa diartikan atau bisa didefinisikan sebagai konsep akulturasi. Nah, mungkin teman-teman di sini ini sedikit ini aja yang merefleksikan gimana dulu pengalamannya ketika harus beradaptasi di suatu lingkungan yang baru atau mungkin proses akulturasi yang kalian alami sendiri gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mahasiswa dari asalnya bukan dari Jawa misalkan gitu atau bukan dari Surabaya gitu atau mungkin jauh dari luar pulau, dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi dan seterusnya. Nah, itu gimana bisa direfleksikan gitu ya ketika kita membahas akulturasi antar budaya ini, bagaimana perubahan pemaknaan atas budaya lama dengan budaya baru kalian tuh dinamikanya berjalannya seperti apa gitu. Enkulturasi. Jadi kalau enkulturasi itu adalah sebuah proses yang menghubungkan perkembangan individu dengan konteks budaya mereka. Gitu ya. Jadi ini penggaris bawahannya teman-teman bisa dilihat di kata-kata perkembangan individu. Ya, jadi setiap bahwa pada dasarnya perkembangan yang dialami oleh manusia tuh nggak lepas dari konteks budayanya. Sementara kalau akulturasi itu proses yang dialami individu ketika mereka merespon sebuah perubahan budaya gitu. Dan itu hanya ada salah satu bentuk budaya yang akan diadopsi oleh individu dan akan kita bahas setelah ini. Ya, jadi enkulturasi itu berkaitan dengan perkembangan individu itu sendiri. Kalau akulturasi itu berkaitan dengan cara individu merespon ketika dihadapkan pada adanya perubahan budaya. Nah, kalau dari level akulturasi sendiri itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua level, yaitu level individu dan level kelompok. Artinya sebenarnya perubahan budaya gitu ya, itu tuh bisa terjadi di ranah personal atau di ranah kelompok. Nah, kalau di ranah individu itu ada istilah yang disebut psychological acculturation. Yang ini definisi ini dicetuskan oleh Graves tahun 87. Di mana ini mengacu pada perubahan yang dialami oleh individu sebagai hasil interaksi dengan budaya lain dan sebagai hasil partisipasi dari proses akulturasi serta kelompok etnis yang sedang berlangsung gitu. Intinya sebenarnya psychological acculturation itu adalah bahwa ketika ada sebuah perubahan budaya sebenarnya kita tuh tidak hanya proses kita pada akhirnya nanti either ikut budaya baru atau mengintegrasikan antar budaya lama dan budaya baru, itu sebenarnya tuh tidak terlepas dari aspek psikologis gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan, ada yang menyebabkan respon kita tuh
bisa tentunya berbeda dengan orang lain itu dikarenakan ada aspek psikologis yang mempengaruhi. Nah, itu yang disebut juga psychological acculturation gitu. Sementara kalau misalkan kalau di level kelompok kan bukan bicara psikologis ya, tapi ya tentunya ada banyak dinamika lain di dalamnya dalam proses perubahan budaya. Nah, di sini bisa kita lihat lebih jelas ya teman-teman untuk penempatan psychological acculturation. Jadi sebelum kita bahas lebih detail di sana, teman-teman bisa lihat ini secara garis besar bahwa pada dasarnya level akulturasi itu bisa dibagi jadi 2 tahap. Ada cultural level sama ada psychological atau individual level. Jadi grup level kelompok sebelah kiri, sebelah sini. Kemudian untuk level individual itu di sebelah kanan. Nah, ketika melihat diagram ini gitu ya atau gambar ini, teman-teman mulainya dari sebelah kiri sini. Dimulai dari level kelompok, yaitu dimulai dari adanya kontak gitu ya antara 2 budaya atau lebih gitu ya, yang saling bertemu gitu ya, yang saling berpadu gitu. Yang kemudian ini nantinya akan mengakibatkan munculnya adanya perubahan budaya, dan perubahan budaya ini bisa macam-macam. Yang setelah ini akan kita bahas, ada 4 jenis akulturasi gitu. Nah, setelah melalui grup level atau tahap kelompok, selanjutnya kita masuk di dalam tahap individu, di mana ketika sudah ada proses penyatuan beberapa budaya menjadi satu gitu ya, tentunya ada dinamika psikologis yang perlu diatasi gitu atau yang perlu dihadapi. Perubahan perilaku, akulturatif stres gitu ya. Dan juga setelah itu ketika kita sudah bisa mengatasi ini, maka kita akan pindah ke tahap selanjutnya yaitu beradaptasi. Artinya kita akan bisa mampu beradaptasi bila kita sudah melalui proses akulturasi ini gitu. Baik itu dalam konteks adaptasi dalam aspek psikologis maupun aspek sosiokultural. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian psychological acculturation ada istilah yang disebut dengan acculturative stress. Acculturative stress itu sebenarnya mengacu pada kondisi di mana seseorang itu mengalami stres gitu ya, mengalami tekanan dikarenakan adanya perubahan budaya. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilah yang lebih awam mungkin seperti culture shock. Kita kayak nggak kaget gitu ya dengan adanya perubahan budaya yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang kita miliki, yang kemudian itu menyebabkan kita somehow menjadi agak tertekan gitu ya secara psikologis gitu. Itu yang disebut dengan acculturative stress. Meskipun sebenarnya sama halnya dengan stresor-stresor lainnya di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya lambat laun kita tuh akan menemukan cara untuk bisa beradaptasi dengan proses akulturasi itu atau dinamika stres ini gitu. Nah, ini tadi adalah level akulturasi. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi cara-cara seseorang menyesuaikan diri, tentunya dalam konteks budaya gitu. Ada 2 istilah yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama disebut dengan cultural distance. Cultural distance itu bicara tentang seberapa besar perbedaan antara 2 budaya gitu ya, terutama terkait dengan cara mereka berkehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya juga cultural distance tuh menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan seseorang mengalami acculturative stress gitu ya. Artinya kalau distance atau perbedaannya semakin besar, biasanya tuh cara untuk mekanisme untuk beradaptasinya tuh effortnya semakin besar gitu ya. Sementara kalau perbedaannya nggak terlalu banyak, biasanya juga dinamika atau cara beradaptasinya nggak terlalu sulit. Kayak misalkan yang paling jelas kalau misalkan teman-teman nanti lanjut sekolah S2 gitu ya di luar negeri gitu, di mana budaya di Indonesia secara umum gitu ya dengan budaya di barat gitu ya, itu sangat berbeda gitu ya. Mungkin tentunya gitu ya ketika bicara hal tentang budaya ini yang paling jelas kelihatan kan tentang kolektivisme dan individualisme gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita terbiasa untuk bersapa gitu ya, atau mungkin kita biasa kalau yang masih tinggal sama orang tua mungkin ya selalu ada sosialisasi gitu ya, selalu kehidupan sosialnya ada gitu ya. Sementara kalau di
luar negeri mungkin akan cenderung didorong untuk serba untuk individu gitu ya, mungkin keluarga kan jauh ya di Indonesia. Jadi kita ketika di sana di luar negeri, kita harus bisa survive untuk terbiasa sendiri gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini biasanya bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa gitu ya, akan mengakibatkan ada satu akulturatif stres atau ada satu kondisi yang harus mereka adaptasi gitu. Nah kemudian faktor yang kedua adalah cultural fit, yaitu seberapa jauh kepribadian seseorang itu cocok dengan nilai-nilai yang dimiliki dari budaya setempat atau budaya yang baru gitu ya. Jadi biasanya kan kadang-kala itu tadi contohnya ya sama, kalau kita mau pakai contoh yang paling kelihatan bedanya gitu ya. Jadi budaya timur dengan budaya barat kan udah pasti berbeda ya. Artinya ketika misalkan kalau teman-teman budaya timur ya selalu ingin ya terbuka untuk menolong gitu ya, ngobrol-ngobrol, bahkan mungkin melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang punya kecenderungan personal gitu ya. Kalau misalkan di budaya barat mungkin ada banyak boundaries atau batasan gitu yang harus sampaikan atau ditanyakan ketika dalam proses sosialisasi gitu, ketika proses komunikasi dengan orang lain. Nah, seberapa jauh kemudian ini menjadi cocok gitu ya dengan kepribadian teman-teman. Kadang ada kalanya juga banyak gitu ya, orang-orang Indonesia yang meskipun budayanya di Indonesia kolektivisme seperti itu, tapi mereka punya kecenderungan emang misalkan kayak introvert gitu ya, memang tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang lain gitu, suka sendiri gitu. Nah, ketika mereka berada di situasi yang nilai-nilainya dominan seperti itu, yaitu misalkan di barat gitu ya, individualisme, ya akhirnya bisa jadi mereka mudah gitu ya untuk menyesuaikan diri gitu. Sementara mungkin beda bagi yang karakteristiknya lain gitu. Jadi ini untuk faktor. Nah ini kemudian ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan 4 strategi akulturasi. Bahwa pada dasarnya ketika kita dihadapkan pada satu situasi perubahan budaya gitu ya, setiap individu tuh pasti akan mengambil atau memilih salah satu strategi akulturasi ini. Yang tentunya dipengaruhi oleh psychological aspek psikologis tadi atau psychological acculturation. Yaitu ada 4, ada integration, marginalization, assimilation, dan separation. Kita mulai dari integration dulu. Jadi kalau orang yang memilih strategi akulturasi integrasi, biasanya mereka itu akan berusaha untuk mengintegrasikan gitu ya budaya lamanya dengan budaya baru. Jadi di sini teman-teman bisa baca bahwa dia definisinya mengacu pada cara individu untuk menyesuaikan diri dan berpartisipasi penuh dalam budaya baru, artinya dia mau belajar budaya baru, tapi tetap menjaga budaya asal. Jadi dia tidak meninggalkan budaya lamanya. Jadi berusaha diintegrasikan gitu. Mungkin ini bisa dikatakan mungkin strategi yang paling ideal. Cuma kalau ngomongin penampilan strategi kan berarti karena kita bicara juga di ranah psikologis, semua punya mekanismenya masing-masing dan pasti ada latar belakangnya sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu marginalization. Ini berkaitan dengan tidak ada keinginan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan budaya baru. Tapi dia juga nggak ada keinginan untuk mempertahankan budaya lamanya gitu. Jadi marginal ya, dia nggak di mana-mana gitu dia. Nggak adopt budaya baru, tapi juga tidak memegang budaya lama gitu. Itu kalau marginalization. Nah, kemudian kalau strategi yang ketiga adalah assimilation atau asimilasi. Kalau asimilasi ini justru dia itu memilih untuk sepenuhnya beradaptasi pada budaya baru, tapi meninggalkan atau tidak ada upaya menjaga tradisi atau budaya asal. Jadi asimilasi itu dia sepenuhnya mengadopsi budaya yang baru dan meninggalkan budaya yang lama gitu ya. Dan yang terakhir adalah separation. Separation ini sebaliknya dari asimilasi ya. Jadi dia menjaga tradisi lamanya atau budaya lamanya, budaya asalnya, dan tidak mau berpartisipasi dengan budaya yang baru gitu. Jadi ini teman-teman harus pahami gitu ya perbedaannya dari keempat strategi akulturasi ini. Karena pada dasarnya setiap individu pasti akan mengadopsi satu strategi akulturasi.
Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang keberhasilan seseorang untuk bisa, apa, beradaptasi pada interaksi budaya gitu ya, itu ada 4 prediktor sebenarnya yang bisa kita, ketahui. Yang pertama adalah prediktor kultural. Di prediktor ini bila budaya lama dengan budaya baru itu mirip, maka sebenarnya akan mempermudah proses akulturasi, ya. Ini nyambung juga dengan tadi yang kita bicara cultural distance dan cultural fit. Kemudian prediktor kedua tuh prediktor demografis. Jadi, eee, latar belakang sosioekonomi, pendidikan, dan status pekerjaan itu sebenarnya sangat mempengaruhi cara individu merespon adanya perbedaan budaya. Ya, jadi kalau misalkan yang biasa tinggal di kota-kota besar gitu ya, mungkin ketika pindah lokasi ke sama-sama kota besar, mungkin effort dalam proses perubahan budayanya tidak sebesar ketika yang mungkin tadinya tinggalnya di desa gitu ya, karena kan ada perbedaan cara berkehidupan dan seterusnya. Kemudian ada prediktor adaptasi psikologis, yaitu kemampuan secara psikologis seseorang untuk menghadapi lingkungan baru. Dan adaptasi sosiokultural ini mengacu pada kemampuan untuk melakukan negosiasi interaksi dengan anggota-anggota yang berada di lingkungan yang baru gitu. Cara kita bisa beradaptasi secara sosial mungkin ya sederhananya. Nah, sebenarnya pastinya ya teman-teman ketika kita bicara perubahan budaya gitu ya atau ada interaksi antara dua budaya atau lebih, pasti ada dampak baik secara positif maupun negatif. Positifnya pastinya bisa jadi dengan mengetahui budaya lain itu bisa memperkokoh budaya yang telah kita miliki atau budaya asal kita gitu ya. Kalau teman-teman tahu sekarang khususnya di Surabaya ya, dulu itu kan pandangan tentang orang yang medok atau ngomongnya pakai bahasa Jawa itu kan masih dipandang aneh gitu ya bagi orang-orang dari seperti Jakarta gitu ya yang mungkin logat bicaranya berbeda kayak gitu. Nah, sekarang mulai banyak bergerak kelompok-kelompok, komunitas-komunitas bahkan seperti kayak podcast-podcast gitu ya, video content creator yang mereka berusaha membuat konten, membuat podcast yang yang mempertahankan budaya Jawa mereka gitu ya. Justru mereka menggunakan bahasa Jawa gitu ya dalam proses proses membuat podcast-nya gitu ya, dialognya digunakan bahasa Jawa, reference-reference atau, hal-hal yang mereka bahas adalah hal-hal yang ada di Surabaya gitu ya, yang mungkin itu selama ini agak berbeda karena selama ini ada istilah yang disebut seperti Jakarta sentris gitu ya, kayak kita tuh kalau ngomongin gaya hidup dan seterusnya, banyak berkiblat pada atau melihat yang di Jakarta tuh kayak yang keren, yang bagus gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak positif untuk memperkokoh budaya sendiri. Kemudian dampak positif yang kedua adalah tentunya integrasi. Itu adalah salah satu strategi akulturasi tadi ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang sebenarnya integrasi itu adalah salah satu strategi yang paling adaptif menurut saya karena tidak meninggalkan budaya lama tapi juga tidak menolak budaya baru gitu ya. Jadi berusaha untuk menggabungkan keduanya secara rata. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya tentunya culture shock ya. Ini tadi kita bicara akulturatif stress, teman-teman, dan juga bisa jadi kehilangan identitas budaya sebenarnya. Ketika kita mungkin punya satu kondisi-kondisi karakteristik tertentu gitu ya yang membuat kita sulit untuk beradaptasi pada perubahan budaya, biasanya kita tuh juga rentan sekali untuk kehilangan identitas budaya gitu atau mungkin pada akhirnya nanti jadinya asimilasi ya atau jadinya marginal gitu ya. Jadi kita tidak memilih untuk berada di budaya manapun atau tidak mengadopsi budaya manapun. Nah, secara lebih detail terkait dengan culture shock atau akulturatif stress, sebenarnya ada 3 hal yang memicu munculnya fenomena ini. Yang pertama kehilangan cues. Cues itu kayak pertanda gitu ya, yaitu di mana kita kehilangan tanda-tanda yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan perilaku secara tepat. Misalkan kita pindah tadi itu mungkin ya studi lanjut gitu ya, terus kita berada di negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia gitu ya, atau mungkin bukan bahasa Inggris malah gitu. Di mana akhirnya kita mau nggak mau kita akhirnya sulit untuk berkomunikasi. Nah, ini bisa jadi salah satu pemicu culture shock karena
kita kehilangan cara gitu untuk bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Kemudian pemicu kedua, putusnya komunikasi antar pribadi, di mana, ini berkaitan dengan hambatan bahasa, mirip dengan contoh yang saya sampaikan barusan gitu ya, hambatan bahasa untuk bisa berkomunikasi. Nah, ini soalnya bisa mengakibatkan frustasi dan juga memunculkan kecemasan. Dan pemicu yang ketiga adalah krisis identitas. Ini mirip dengan tadi di slide sebelumnya tentang kehilangan identitas budaya gitu ya. Apalagi ketika kita berada di situasi di mana kita itu minoritas, teman-teman. Sebenarnya ini rentan banget untuk membuat kita tuh menjadi mempertanyakan lagi kayak peran kita gitu ya, identitas kita ini sebenarnya siapa sih gitu dan seterusnya gitu. Nah, ketika bicara implikasi interaksi antar budaya, ada satu istilah yang menarik yang disebut dengan mimikri gitu ya. Teman-teman mungkin familiar dengan istilah ini yang biasanya dilekatkan pada binatang. Apa ya, kalau saya lupa, bunglon kalau nggak salah ya, yang dia melakukan mimikri gitu ya. Mimikri ini adalah salah satu cara, mekanisme yang kita lakukan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, tanpa harus menampilkan jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi, istilahnya adalah seperti kita tuh menggunakan analoginya tuh kayak kita pakai topeng gitu ya, untuk, bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita, terutama di lingkungan baru. Dan tujuan dari mimikri sebenarnya bukan kita untuk mencocokkan atau menyelaraskan, tapi memiripkan dengan lingkungan. Artinya kita ini nggak sepenuhnya berubah gitu ya, tapi kita hanya berusaha menyamakan diri kita dengan topeng-topeng tersebut, dengan lingkungan tempat kita berada, gitu. Nah, contohnya ya ini beberapa contoh ya, kayak pertukaran mahasiswa, terus ada pekerja asing, studi di luar juga gitu ya. Biasanya memang kebanyakan hal-hal mimikri ini adalah ketika cultural distance-nya tuh besar. Jadi perbedaan budayanya sangat signifikan. Kayak misalkan ya tadi budaya barat dan budaya timur gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan cuma kayak pindah wilayah gitu ya, itu mungkin nggak terlalu besar gitu ya perbedaannya. Toh mungkin time zone-nya sama, secara keseluruhan budaya masyarakatnya juga sama gitu ya. Jadi mungkin biasanya lebih banyak terjadi pada situasi-situasi di mana cultural distance-nya besar. Pernikahan antar budaya juga bisa gitu ya, yang berbeda budaya. Oke. Nah, ini studi kasus bisa dilewati aja ya teman-teman. Ini sebenarnya cuma bisa jadi bentuk evaluasi aja, refleksi sendiri kita gitu ya. Sebenarnya gimana sih pandangan teman-teman tentang pernikahan beda budaya gitu ya. Dan kira-kira gimana bentuk interaksi yang mungkin terjadi gitu di antara pernikahan beda budaya. Oke, itu tadi adalah materi tentang, interaksi antar budaya yang di dalamnya bicara tentang akulturasi. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mendapatkan, insight dari materi pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.